Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara yang sudah berpartisipasi di dalam membesarkan channel saya ini. Ya, saya anggap saudara adalah bukan hanya sahabat tapi saudara di dalam Tuhan yang bersama-sama melayani Tuhan untuk menyebarkan Injil Kerajaan Surga, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup manusia menjadi sesuai dengan rancangannya yang semula, yaitu menjadi anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu saudara sekalian, dengan saudara membagikan tayangan video firman Tuhan ini kepada siapapun yang saudara anggap atau saudara digerakkan Tuhan, saudara sudah mengambil bagian dalam pelayanan itu sendiri. Sebab firman Tuhan baik atau tidak baik, ya waktunya itu harus disampaikan. Dan di era modern ini, di mana perkembangan teknologi komunikasi yang begitu canggih, melalui media YouTube ini, ya, firman Tuhan bisa didengarkan dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena hanya dengan melalui smartphone, satu gadget, mereka bisa diberkati melalui firman Tuhan. Dan saya akan rutin menyampaikan firman Tuhan, dan saya sudah kerjakan. Ya, selain melalui video, saya juga menyampaikan melalui WA, juga disampaikan di Facebook, ya, setiap hari sejak 2016. Ya, setiap hari firman Tuhan disampaikan dan tidak pernah kering. Sebab firman Tuhan itu keluar dari Allah Bapa sendiri dan terus mengalir makin hari, makin besar ya, pengaruhnya. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari kita melayani Tuhan dengan apa yang kita mampu lakukan, yaitu menyebarluaskan firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini firman Tuhan berjudul You Are Not Alone. You Are Not Alone. Apakah saudara pernah merasa ditinggalkan sendiri? Ya, apa jawaban Anda? Apakah saudara pernah ditinggalkan sendiri? Dan bisakah orang Kristen mengalami kesepian? Ya, kalau mengalami kesendirian atau sendiri bisa. Tapi apakah orang Kristen bisa mengalami kesepian? Ya. Mazmur 25 ayat 16. Satu ayat ini, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dalam konteks ya, judul perikopnya doa mohon ampun dan perlindungan. Ya. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dikatakan begini, berpalinglah kepadaku dan perhatikan, kasihanilah aku sebab aku sebatang kara dan tertindas. Nah, di sini saudara sekalian, Daud merasa sendirian, sebatang kara. Ya. Itu istilah ya yang sering juga kita dengarkan ya, kita ucapkan juga, sebatang kara, artinya tidak ada kerabat, tidak ada saudara, tidak ada teman, namanya sebatang kara. Daud di sini dikatakan, dia berkata, aku sebatang kara. Kalau sebatang kara dalam keadaan yang baik, itu tidak menjadi masalah ya. Tetapi sebatang kara dan tertindas ya. Jadi dalam keadaan yang tertindas, ditinggalkan oleh kerabatnya, keluarganya ya, bahkan mungkin pasukannya, prajuritnya, dan juga tertindas dalam keadaan diburu. Dalam terjemahan NET, New English Translation, ayat ini dikatakan begini. Turn toward me and have mercy on me, for I am alone. Nah, ini judulnya You Are Not Alone. Di sini dikatakan for karena I am alone and oppressed. Oppressed itu tertindas, tertekan. Ya. Saudara-saudara sekalian, masalah kesepian atau kesendirian itu bisa menghasilkan kesepian. Kesepian itu bisa juga membuat orang sedih, dan kesedihan itu bisa mendorong orang untuk berbuat nekat, yaitu bunuh diri. Karena kesepian itu mempengaruhi fisik, mempengaruhi mental dan juga sosial. Pengaruhnya di mental dan sosial. Saudara-saudara sekalian, selain Daud ya, mengalami kesepian, kesendirian, ternyata zaman modern ini pun ya, isu atau masalah ya, yang sedang terkemuka, ya, isu kesepian itu cukup serius. Ya. Di Inggris, saudara, masalah kesepian ini begitu serius dan meluas dan sangat menyedihkan. Kesepian realitas yang menyedihkan di era kehidupan modern. Ya. Menurut laporan Joe Cox Commission on Loneliness, di Inggris ada sekitar 9 juta warga Inggris merasa kesepian. 9 juta warga Inggris merasa kesepian. Dan ada sekitar 200.000 warga lanjut usia itu 60 tahun ke atas, tidak memiliki teman dan tidak berbincang-bincang selama lebih dari sebulan. Jadi menurut penelitian di Inggris, ya, ada 200.000 warga lansia yang berusia emas itu tidak pernah berbincang-bincang dengan temannya, dengan saudaranya lebih dari sebulan. Bayangin saudara sekalian. Nah, karena isu kesepian ini dianggap masalah serius oleh Perdana Menteri pada waktu itu, yaitu Theresa May tahun 2018, maka Perdana Menteri ini, ya, Theresa May itu membentuk Kementerian Urusan Kesepian tahun 2018. Mungkin waktu itu kalau kita mendengar 2018, kita kaget juga. Ada kementerian yang mengurusi warga yang mengalami kesepian. Nah, ini luar biasa saudara sekalian. Ya. Karena memang isu kesepian itu serius dan meluas. Bayangkan 9 juta. Itu kan suatu jumlah yang cukup besar. Ya. Nah, yang menarik bukan hanya di Inggris, tetapi di Jepang, saya dapat clipping ya, di Jepang, ini clippingnya.
Ini baru saudara sekalian ya, clipping ini. Di Jepang saudara sekalian ya, warga yang bunuh diri di tahun 2020, ini yang bunuh diri ya, tahun 2020 itu 20.919 ya. Ini berita di Kompas ya, belum lama ini. Sedangkan pada periode yang sama ya, yang mati akibat COVID-19, akibat pandemi COVID-19 itu cuma 3.460 ya, jadi 20.000 lawan 3.460 ya, itu berapa kali lipat saudara sekalian ya, bisa 6-7 kali lipat ya. Nah, oleh karena kasus ini, karena isu ini, Perdana Menteri Jepang yang namanya Yoshide Suga, dia menunjuk Tetsushi Sakamoto menjadi menteri yang mengurusi cara warganya mengatasi kesepian. Jadi persis seperti yang dilakukan di Inggris ya. Karena ini direkomendasikan oleh sejumlah pihak. Kesepian itu merupakan salah satu penyebab utama warga Jepang bunuh diri. Yang menarik di Jepang, saudara, ya. Jadi makanya dibentuk tuh kementerian yang mengurusi masalah kesepian tahun 2021 ini, 21 Februari kemarin. Ya, Jepang membentuk kementerian ini yang ngurusin soal kesepian. Jadi soal kesepian ini masalah yang serius. Di kalangan pelajar dan pemuda, jumlah bunuh diri tercatat 499 orang, 500 orang. Ini tertinggi, ini di Jepang, tertinggi sejak tahun 1980. Jadi selama setahun 2020 ya, ini tertinggi 500 orang bunuh diri pemuda. Ya. Ini paling tinggi sejak 1980. Jadi selama kurang lebih 4 dekade, ya, ini luar biasa paling tinggi. Dibandingkan tahun 2019, pemuda pelajar yang bunuh diri ini naik 140%. Wah, luar biasa, 140%. Bukan 14%, 140%. Ya, luar biasa. Ini Kompas 28 Mei 2021. Ya. Nah, saudara, ada juga survei di Dallas Universitas Dallas di Amerika, saudara. Ini ditemukan fakta yang menurut saya aneh dan menarik. Ya. Jadi ada orang yang datang ke UGD, ya, ini rata-rata 60 kali dalam setahun. Jadi 60 kali dalam setahun datang ke UGD, artinya sebulan 5 kali. 5 kali dalam sebulan datang ke UGD. Bukan karena sakit yang serius, UGD kan unit gawat darurat. Tetapi ternyata dijumpai menurut fakta ini, itu orang-orang itu datang ke UGD karena meminta perhatian, merasa perlu perhatian yang dia tidak dapatkan selama ini. Jadi ketika di UGD kan mau nggak mau ditangani, semua memberikan perhatian kepada orang yang masuk UGD. Jadi karena hanya ingin diperhatikan, karena merasa kesepian, harus 5 kali masuk UGD dalam sebulan. Nah, ada data statistik yang menunjukkan bahwa usia 5-40 tahun, ini kan berarti usia milenial. Ya. Kalau usia 5-25 itu Zoomer, pemuda 24-40, jadi ini remaja pemuda, karena umur 5-40 itu Zoomer dan milenial. Itu dikatakan lebih merasa kesepian dibandingkan lansia. Jadi ternyata orang muda itu lebih banyak yang mengalami kesepian. Ini luar biasa, saudara sekalian. Jadi masalah kesepian itu bukan masalah Daud semata, tetapi orang zaman sekarang pun mengalami kesepian. Di Mazmur ini, saudara sekalian, ya, pemazmur mengatakan tadi kan ayat 16. Di ayat 17-nya dia berkata begini, ayat 17. Ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa masalah kesepian bukan hanya dialami tokoh yang bernama Daud, tetapi juga zaman now. Ya, orang mengalami kesepian. Gak tahu di Indonesia. Ya. Dikatakan begini, tadi ayat 16, sekarang ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Jadi Raja Daud pemazmur ini berdoa, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Jadi masalah kesepian sebenarnya masalah hati, masalah pikiran, saudara sekalian. Nah, untuk itu kita harus berdoa kepada Allah untuk mendapat kelegaan. Sesungguhnya, saudara ya, orang percaya itu tidak ditinggalkan sendirian. Ya, mungkin keluarga bisa meninggalkan kita karena mereka lebih dahulu dipanggil pulang, atau anak cucu kita punya kesibukan sehingga kita mungkin saja sendirian. Ya. Tetapi kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan karena Tuhan itu maha hadir, Dia ada. Ya. Saudara, di Mazmur 18 ayat yang ke-7, ya, Mazmur 18 ayat yang ke-7, ini Mazmur Daud juga, dia berkata begini, Mazmur 18 ayat yang ke-7, ya, 18 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Jadi si pemazmur ini, Raja Daud, ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi ketika kita mengalami kesepian, ya, tadi saya katakan kesepian, kesendirian itu sebenarnya di pikiran, di hati. Ya. Kita berdoa, ya, seperti Raja Daud ini berdoa.
Kemudian di ayat yang di pasal yang sama, tadi kan pasal 18 ayat 7. Nah, pasal 18 ayat 47 di situ dikatakan begini, Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Jadi saudara sekalian, orang Kristen sesungguhnya bisa sendirian tetapi dia tidak bisa kesepian. Sebab ketika dia sendirian, dia kesepian, dia bisa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan itu hidup, Tuhan itu menolong, Tuhan itu mendengar. Ya, karena dikatakan tadi, ketika berteriak minta tolong, dia mendengar suaraku. Jadi saudara sekalian, sesungguhnya orang Kristen, orang yang beriman itu tidak pernah akan mengalami kesepian. Ya. Di Ayub juga pernah mengalami kesepian. Kalau saudara baca di Ayub pasal 19 ayat 13 sampai 19, ya itu dikatakan Ayub dalam keadaan sendirian dan kesepian. Di Ayub pasal 19, saya bacakan loncat-loncat ya. Ayat 13, 19, 13 Ayub, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenalku. Lihat, kan terisolasi. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Nah itu kan terisolasi. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing, alien, orang asing. Karena kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus memujuknya dengan kata-kata manis. Jadi nggak ada orang yang mau dekat dia. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Jadi dia dijauhkan saudara sekalian. Bahkan anak-anak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Jadi dalam keadaan yang terpuruk, semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Jadi Ayub juga mengalami pergumulan, kesepian, kesendirian. Tetapi yang luar biasa ayat 25, ya, Ayub 19 sama ternyata mengatasi kesepian. Di ayat 25 Ayub 19 dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Luar biasa. Jadi kita bukan hanya percaya bahwa Allah itu hidup, tapi kita juga harus tahu. Tahu itu artinya mengalami. Karena selama ini sudah berhubungan, sudah berinteraksi dengan Tuhan, sehingga kita tahu dia itu hidup dan mengalami bahwa dia itu hidup. Makanya saudara sekalian, orang Kristen sesungguhnya tidak akan pernah mengalami kesepian walaupun dia bisa sendirian. Karena apa? Allah yang disembahnya itu hidup. Dia ada, saudara sekalian. Di Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apa upahnya? Yeremia 29 ayat 12 dan seterusnya dikatakan, ya, upahnya apa? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi saudara sekalian, kita tidak pernah kesepian sebab ada Tuhan yang menemani kita, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus berjanji bagi kita yang percaya, yang mengabarkan Injil, yang menjadikan semua bangsa murid, yang melayani Dia, tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dikatakan begini, di Mazmur 28 ayat 20 bagian terakhir, ya, itu janji Tuhan dikatakan bagi kita yang menunaikan amanat agung, aku menyertai kamu senantiasa. Lihat, menyertai kamu senantiasa. Ingat bukan Senin Selasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara sekalian, orang percaya yang sungguh-sungguh dia tidak pernah kesepian sebab Tuhan menyertai. Kita bisa sendirian tetapi tidak pernah kesepian. Di Ibrani 13 ayat 5 penutup, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, perhatikan firman Allah ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku, perhatikan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan buat kita yang percaya kepada Dia sungguh-sungguh, yang sudah menemukan Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah masa pandemi, kita tetap bisa bersemi. Di tengah masa yang sukar, kita bisa tetap mekar. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku dan keselamatanku adalah Allah selama-lamanya. Ini pemazmur juga, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, you may be alone, but not lonely. Kita mungkin bisa sendiri, tetapi kita tidak pernah kesepian. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.